3, Penganggaran Perusahaan ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Analisis Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung. Perkenalkan, dengan saya Alivia Rahmawati, NIM-nya 63231268. Nama saya Cindy Dwi Puspita Ningrum dengan NIM 63231229. Saya Zalaina Sansof dengan NIM 63231240. Saya Muhammad Raihan dengan NIM 63231241. Latar belakang dari mereview jurnal ini yaitu dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya secara efektif, terutama pada kas sebagai aset paling liquid yang vital bagi operasional. Anggaran kas berperan penting dalam perencanaan dan pengendalian arus kas guna mencegah kekurangan atau kelebihan kas yang dapat mengganggu kelancaran operasional. PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung sebagai BUMN di bidang jasa kepelabuhan telah menggunakan anggaran kas dalam manajemen keuangannya. Namun, masih terdapat perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasinya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap efektivitas anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi penyusunan anggaran dan memperbaiki sistem pengendalian kas. Judulnya yaitu Analisis Efektivitas Anggaran Kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung. Dipilih karena relevan dengan pentingnya perencanaan kas yang akurat dan pengendalian efektif dalam mendukung kestabilan keuangan perusahaan. Tujuan mereview jurnal ini yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana penyusunan anggaran kas sebagai perencanaan dan pengendalian alat kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung pada periode tahun 2015, 2016, dan 2017. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan atau varians antara anggaran dan realisasi kas. Yang ketiga, mengetahui penggunaan bottom-up budgeting dalam penyusunan anggaran kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung. Dari mereview jurnal analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung ini adalah untuk memahami efektivitas penyusunan anggaran kas, pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya selisih antara anggaran kas dan realisasi kas, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Ruang lingkup review jurnal ini terbatas pada analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas di PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung, dengan fokus pada periode 2015 hingga 2017. Analisis dilakukan terhadap data penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional perusahaan selama 3 tahun tersebut. Jurnal ini menyoroti penggunaan pendekatan bottom-up budgeting dalam penyusunan anggaran kas serta mengevaluasi penyebab penyimpangan antara anggaran kas dan realisasi kas. Secara keseluruhan, review ini menekankan efektivitas anggaran kas dalam mendukung stabilitas operasional dan pengambil keputusan manajerial perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa pelabuhan seperti arus kapal, barang, peti kemas, dan penumpang. Perusahaan menggunakan pendekatan bottom-up budgeting dalam penyusunan anggaran kas, di mana setiap divisi merencanakan berdasarkan kebutuhan operasional dan data historis. Berikut ini merupakan tabel 2.1 realisasi anggaran kas PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung tahun 2015, 2016, 2017. Pada 2015 terjadi selisih pengeluaran kas yang merugikan sebesar 13,7 miliar, sehingga pada 2016 anggaran pengeluaran dinaikkan. Namun realisasi anggaran kas justru lebih rendah dari anggaran penghasilan selisih yang menguntungkan. Pada 2016 dan 2017, PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung mengalami penurunan signifikan dalam realisasi pendapatan yang berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan kas operasional. Pada 2017, bahkan terjadi kekurangan kas sebesar 582 juta meskipun pengeluaran telah ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kas tidak cukup hanya berdasarkan data historis, tetapi harus adaptif terhadap kondisi operasional dan eksternal. Oleh karena itu, penyusunan anggaran perlu dilakukan secara lebih fleksibel, akurat, dan terkoordinasi.
antara pusat dan cabang untuk menjaga stabilitas kas perusahaan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung tahun 2015, dapat disimpulkan terlihat adanya peningkatan penerimaan kas dari eksploitasi sebesar 95 miliar 535.406.000 rupiah dibandingkan anggaran yaitu 88 miliar 72.581.000 menghasilkan selisih menguntungkan atau favorable yaitu sebesar 7 miliar 462.825.000 karena piutang usaha yang terrealisasi lebih tinggi dari perkiraan. Namun, pengeluaran kas justru mengalami selisih yang merugikan atau unfavorable sebesar 13 miliar 705.596.000 di mana realisasinya mencapai sebesar 174 miliar 492.771.000 lebih besar dari anggaran yaitu 160 miliar 787.175.000. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran non-eksploitasi termasuk biaya dari kantor pusat yang dibebankan ke cabang serta pengembalian uang muka dan titipan. Meski demikian, saldo akhir kas tetap menunjukkan selisih menguntungkan yaitu sebesar 930.514.000 sehingga saldo akhir kas tahun 2015 yaitu sebesar 1.230.515.000 akan menjadi saldo awal untuk tahun berikutnya. Pada tabel 2016 terlihat bahwa realisasi penerimaan kas menurun, terutama dari penerimaan eksploitasi yang hanya terrealisasi sebesar 77,8 miliar dari anggaran 83,39 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penggunaan jasa kepelabuhan seperti berkurangnya kapal yang bersandar dan pengiriman barang. Penurunan non-eksploitasi juga turun karena tidak adanya penerimaan dari pajak masukan serta meningkatnya piutang tak tertagih. Dengan realisasi sebesar 75,43 miliar dari anggaran 97,58 miliar, sementara itu pengeluaran kas terrealisasi lebih rendah dari anggaran, yakni 152,27 miliar dari anggaran 181,49 miliar. Hal ini menghasilkan selisih menguntungkan sebesar 29,23 miliar. Penghematan ini terutama berasal dari pengeluaran eksploitasi dan non-eksploitasi yang lebih kecil dari anggaran. Akhirnya, saldo kas akhir menunjukkan selisih positif sebesar 756,7 juta karena realisasi lebih tinggi daripada anggaran. Dilihat pada tabel tahun 2017, anggaran kas dan realisasi penerimaan perusahaan menurun secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan realisasi sebesar 139,78 miliar dari anggaran 182,39 miliar, menghasilkan selisih yang tidak menguntungkan sebesar 42,56 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi penerimaan eksploitasi, upah pendapatan dan piutang usaha berjalan. Meski pengeluaran kas terrealisasi lebih rendah dari anggaran, yaitu 140,36 miliar dari yang dianggarkan yaitu sebesar 182,55 miliar, menghasilkan selisih menguntungkan yaitu sebesar 42,19 miliar. Secara keseluruhan, kas perusahaan tetap mengalami defisit sebesar 582,8 juta karena penerimaan kas lebih kecil daripada pengeluaran. Faktor utama dalam penyelesaian anggaran kas PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung adalah realisasi kas tahun sebelumnya. Namun penyusunan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan penyebab selisih antara anggaran dan realisasi, seperti pengeluaran tak terduga dari aktivitas non-operasional atau dari kantor pusat. Perusahaan masih fokus pada data internal, sementara faktor eksternal yang berpengaruh belum banyak diperhitungkan. Agar pengelolaan kas lebih optimal, perlu adanya integrasi faktor eksternal dalam perencanaan, pengendalian, dan revisi anggaran secara berkala.
Analisis tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan meskipun kas dapat dikendalikan, tetap terjadi penyimpangan, terutama penurunan penerimaan kas setiap tahun. Berdasarkan hasil review jurnal, peneliti menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran kas di PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung menggunakan pendekatan bottom-up budgeting, di mana setiap divisi menyusun anggaran masing-masing yang kemudian diserahkan ke divisi keuangan untuk dianalisis dan dirangkum dalam laporan anggaran kas perusahaan. Pelibatan seluruh divisi menjadikan anggaran kas sebagai alat perencanaan kas berjalan dengan baik, meskipun anggaran tiap divisi tetap perlu dipertimbangkan secara matang. Penyusunan anggaran juga mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya. Perbedaan antara anggaran dan realisasi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidaktercapaian target pemasukan, pembiayaan yang melebihi anggaran, serta faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada penurunan pelayanan penumpang, kapal, dan aktivitas bongkar muat. Sebagai alat pengendalian kas, perusahaan melakukan pengawasan melalui laporan anggaran kas triwulanan untuk mengontrol kegiatan tiap divisi, mengidentifikasi penyimpangan, serta melakukan tindakan korektif dan revisi bila diperlukan. Berdasarkan hasil review jurnal, saran yang dapat dipertimbangkan untuk PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung adalah: pertama, divisi keuangan sebaiknya lebih memperhatikan penyajian laporan keuangan yang dibagikan ke tiap divisi. Kedua, perencanaan anggaran kas perlu mempertimbangkan tidak hanya realisasi tahun sebelumnya dan faktor internal, tetapi juga faktor eksternal agar dapat merespon perubahan dengan cepat. Ketiga, selisih antara anggaran dan realisasi kas perlu diawasi dan dianalisis secara rutin untuk mengetahui penyebab serta menentukan langkah perbaikan agar tidak menimbulkan kekurangan kas bagi perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.